Panduan ibadah online. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. 1. Pilihlah tempat yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mengganggu berjalannya ibadah. 2. Siapkan hati dan pikiran agar dapat mengikuti ibadah ini dengan fokus. 3. Mengikuti ibadah dengan mengakses tepat waktu, karena setiap bagian dari liturgi ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. 4. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai ibadah kita. Salam, selamat hari Minggu dan salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Majelis Jemaat GKI Pelangka mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing. Kepada Ibu, Bapak, sidang jemaat sekalian, patut kita mengucap syukur dan terima kasih pada Tuhan Yesus Kristus atas penyertaannya, pelindungan dan pertolongannya. Meskipun kita saat ini masih di tengah-tengah pandemi COVID-19, Majelis Jemaat GKI Pelangka Gereja Sion mengajak Ibu dan Bapak sidang jemaat mengikuti ibadah Minggu tanggal 2 Agustus 2020 menggunakan liturgi khusus yaitu Hari Pemuda GKI tahun 2020 secara online. Semoga melalui ibadah ini iman dan percaya kita semakin dikuatkan. Yang melayani ibadah kita pada minggu ini, Pendeta Gutmar Untung STH, pembaca berita jemaat dan pengantar Diakon Yeswandi, menyerah dan menerima Alkitab Diakon Denny Thomas, liturgus Diakon Christina Jessica, pembacaan Alkitab Diakon Penteria, pemimpin persembahan Diakon Wahyuni Pebrinda, pemusik tim musik pemuda dan remaja, song leader Diakon Neni Amilina, song leader Diakon Meli Isabella, multimedia dan editan video Diakon Randy Anikis, Diakon Dede Milana, Saudara Freddy Wiguna, Saudara Novendri. Majelis Jemaat GKI Pelangka juga mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi Ibu Bapak sidang jemaat sekalian. Tuhan Yesus sentiasa memberkati. Sekarang kita siapkan hati dan pikiran untuk melalui ibadah kita. Panggilan beribadah. Bersukarialah hai pemuda dalam masa mudamu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Khotbah 11 ayat yang ke-9. Allah menghendaki umatnya bersukacita dan kaum muda menikmati masa mudanya. Tetapi sukacita itu dikendalikan dengan kesadaran bahwa Allah meminta pertanggungjawaban atas semua perbuatan dan panggilan khususnya bagi kita, terutama kepada generasi muda untuk berakar dalam kebenaran dan firman Allah, sehingga menjadi berkat. Mari kita berdiri bersama di Hari Pemuda GKI ini, bersatu hati untuk mengumandangkan dan mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Kita menyanyi himne KPRP GKI. GKE, kaulah harapan masa depan gereja untuk mengabarkan Injil Kristus ke seluruh dunia. Gunakan waktumu untuk bersaksi
pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Pengakuan dosa. Inilah kami Bapa dalam keadaan kami sesungguhnya. Kami yang berdosa ini datang memohon pengampunan dari Tuhan. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarmu, dan kehendakku jadi panggilanmu, ampunilah. Inilah kami Bapa dalam keadaan kami apa adanya. Kami mengaku bersalah, ampunilah kami ya Tuhan. Jikalau tuturku tak sempurna dan aku tolak orang berdosa, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Kami berdosa, kami mengaku, kami membutuhkan kasih Tuhan. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan aku kasih-Mu besar, ampunilah. Jemaat sekalian, dengarkanlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Ajaib anugerah pembaru hidupku, Tuhanmu tak bercela, olehnya ku sembuh. Dengarkanlah petunjuk hidup baru, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai firman-Mu. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE terdapat dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai ayat yang kelima, dengan perikop seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah,
terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Demikianlah firman Tuhan, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jemaat menyanyi dari Kidung Pujian Berkat Kemurahan-Mu. Ibu bapak saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
bagian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama dalam ibadah kita saat ini dalam rangka Hari Pemuda Gereja Kalimantan Pengelis tahun 2020 ini, sebagaimana terdapat di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 5 hingga ayat yang ke-11 sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Pengelis. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami tiap-tiap saat. Kami bersyukur atas perkenan Tuhan. Pada saat ini kami boleh datang menghampiri tahta hadirat-Mu yang kudus di dalam persekutuan ibadah kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama ingin merenungkan firman-Mu, sertai dan urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan untuk mengerti, untuk memahami firman-Mu ini, sehingga iman pengharapan kami semakin dikuatkan. Oleh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. 1 Petrus pasal 5 ayat 5 hingga ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Dengan judul perikop, Gembalakanlah kawanan domba Allah. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-aum, dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam bagian firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini dalam rangka Hari Pemuda Gereja Kalimantan Pengelis tahun 2020 ini, sebagaimana yang telah dibacakan tadi, Bapak Ibu saudara sekalian, perikop ini kalau kita melihat pertama-tama apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksaan, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Suatu pernyataan yang sangat luar biasa, yang mengingatkan sekalian orang yang mau melayani, yang melakukan tugas pelayanan itu, agar melakukannya dengan sukarela, dan tentu juga harus dengan sukacita melakukan tugas tanggung jawab yang dipercayakan itu. Bapak Ibu saudara sekalian, dalam segala perkara, cara Tuhan berbeda dengan cara dunia ini. Untuk menyelesaikan segala sesuatu, dunia bisa saja menggunakan cara-cara, bisa dengan kekerasan, bisa dengan pemaksaan, bahkan juga bisa secara akal-akalan. Tuhan memberikan teladan yang berbeda dari cara itu.
dalam membawa dan mengajak manusia kepada Sang Pencipta. Bukan dengan kekerasan, apalagi dengan pemaksaan, tetapi dengan kasih, dengan kesabaran dan teladan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernyataan gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksaan tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Kemudian juga dilanjutkan, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mahkota kemuliaan ini diberikan kepada semua orang yang hidup dalam ketatan dan kesetiaan dan percaya, dan termasuk juga kaum muda. Dalam nas ini dikatakan, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini atau dalam perikop ini mengingatkan semua orang, dan lebih istimewa lagi kepada kaum muda, dalam melakukan tugas tanggung jawabnya, dalam pengabdiannya sebagai umat Tuhan. Kalau kita ingat cerita dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 4-5, di mana iblis yang mempengaruhi manusia. Dikatakan di sana, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali kami tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktunya, pada kamu makan apa yang dilarang itu, maka mata kamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Inilah tipu muslihat si jahat itu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, saat ini zaman sekarang pun dengan berbagai rupa kuasa kegelapan, kuasa iblis itu bisa mempengaruhi manusia, bisa mempengaruhi kaum muda agar hidup tidak taat, agar hidup tidak setia. Bahkan dikatakan seperti singa yang mengaum-aum mencari mangsanya. Demikian kuasa kegelapan itu mempengaruhi kita umat manusia. Oleh sebab itu dalam nas ini dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang ditelannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bagaimana cara melawan si iblis itu? Melawan kuasa kegelapan itu. Ayat 9 dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, artinya setiap orang yang percaya tidak lepas dari berbagai pengaruh.
dari berbagai tantangan itu. Lebih-lebih kehidupan kaum muda zaman sekarang ini. Oleh sebab itu dalam nas kita pada saat ini, bagaimana pemahaman yang mendalam akan firman Tuhan ini, serta kebenaran yang tertanam di dalamnya, mengingatkan setiap orang bagaimana bisa kuat dalam menghadapi berbagai tantangan itu. Dalam rangka Hari Pemuda Gereja Kalimantan Pengelis yang kita rayakan pada minggu ini, kita belajar dari apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus ini, yaitu berupa nasihat, petunjuk, petuah untuk menjalani kehidupan ke arah yang lebih baik. Ia memberikan pengarahan-pengarahan yang sangat istimewa bagi para pelayan gereja, bagi semua orang, secara khusus bagi kaum muda. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa hal penting untuk kita renungkan bersama. Yang pertama ialah bagaimana kebenaran tentang sikap kepatuhan sebagai bentuk kemuliaan seseorang. Jikalau dalam nas tadi dikatakan tunduklah, bukan berarti tunduk secara buta, tetapi bagaimana dalam ketaatan dan kesetiaan. Dan ini merupakan suatu gambaran kehidupan secara Kristen. Apabila kita bisa tunduk terhadap hal-hal yang baik, yang positif, dan taat untuk melakukannya. Dan hal ini merupakan sebuah istilah untuk menyatakan seseorang yang suka akan perintah, atau sebuah kata untuk menyatakan ketaatan, menyatakan kesetiaan. Kata patuh sering dimengerti kadang-kadang secara negatif sebagai bentuk ketidakberdayaan. Tetapi sesungguhnya kepatuhan merupakan tindakan yang sangat mulia untuk menunjukkan kebesaran hati seseorang untuk melakukan sesuatu yang berguna, yang bermanfaat, yang membangun. Rasul Petrus mengingatkan supaya dalam benak mereka, orang-orang muda itu menyadari siapa mereka. Sebagai orang muda, mereka wajib tunduk kepada orang-orang yang lebih tua. Yaitu sikap yang menghormati pribadi mereka selayaknya, serta taat dengan segala perintah, petuah, nasihat, teguran, wewenang yang memerintahkan, yang mengingatkan apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan firman Allah. Kewajiban untuk tunduk pada orang-orang yang lebih tua, baik itu berdasarkan usia ataupun karena seseorang memegang peranan yang penting atau sesuatu yang perlu diteladani, adalah merupakan sebuah sikap hati yang lahir dengan kerendahan hati, dan tidak akan mungkin kalau itu dimulai dengan rasa kesombongan dan kencongkakan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, hal yang berikutnya ialah kebenaran tentang kemuliaan dari kerendahan hati itu. Ini sesuatu yang penting dan sangat mendasar bagi kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Bagaimana kita dengan kerendahan hati untuk menerima, untuk mendengar, bahkan untuk melakukan segala sesuatu yang penting, yang baik, yang berguna
yang bermanfaat tidak hanya bagi diri kita sendiri tetapi juga bagi orang lain. Bagi siapapun yang ada di sekeliling kita. Karena itu apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus memerintahkan supaya setiap orang memiliki pikiran, tindakan, dan cara tampil. Dan seluruh kepribadian dihiasi dengan kerendahan hati. Ini sesuatu yang penting dalam kehidupan sebagai orang percaya. Dan itu sangat berguna. Bahkan itu akan mudah dilakukan apabila setiap orang memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati merupakan sarana terbaik untuk menciptakan dan mempertahankan damai sejahtera. Bahkan ketertiban di dalam seluruh aspek kehidupan sebagai orang percaya. Dijauhkan dari hal yang membuat seseorang menjadi sombong dan congkak. Oleh sebab itu generasi muda adalah agen dari perdamaian itu. Generasi muda diingatkan untuk selalu rendah hati dengan sikap hidup dan kepribadian yang bisa dicontohi, diteladani oleh orang lain. Generasi juga menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjadi pemersatu, bukan untuk mencerai-beraikan. Memiliki karakter yang rendah hati akan mengalami kasih dan anugerah dari Allah. Sebab itu dikatakan tadi, pada ayat yang kelima, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Tuntutan untuk menjadi rendah hati tidak hanya berlaku di antara sesama saja, tetapi juga di hadapan Tuhan yang maha besar itu. Sebab tangan Tuhan yang dahsyat dapat dengan mudahnya merendahkan seseorang manusia yang dalam kesombongan dan kecongkakannya. Bahkan dikatakan dalam nas ini, Tuhan juga akan sangat mudah untuk meninggikan seseorang yang rendah hati. Ini sebagai catatan yang sangat penting, yang sangat mendasar bagi kehidupan kita sebagai orang percaya, terlebih bagi kehidupan kaum muda. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang berikutnya, Rasul Petrus juga berbicara tentang kemerdekaan dari kekhawatiran itu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selalu ada kekhawatiran, rasa was-was dalam kehidupan kita. Sepanjang kita masih hidup di dunia ini, perasaan itu selalu ada, selalu menghampiri kita. Bahkan dalam konteks nas ini, Rasul Petrus tahu bahwa orang-orang percaya pada masa itu berada di dalam situasi dan kondisi yang sangat berat. Dan itu memicu kekhawatiran dan rasa takut dari kehidupan warga jemaat. Mereka tidak mendapat ketenangan. Mereka melewati berbagai macam kesulitan dan tantangan hidup. Dan itu menimbulkan rasa khawatir. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, masa sekarang atau zaman sekarang, kita juga mengalami hal yang sama. Dengan berbagai kekhawatiran, dengan berbagai ketakutan, dengan berbagai macam kesulitan dan tantangan hidup yang dialami oleh kaum muda. Bisa berupa bagaimana kepastian masa depan,
bagaimana pekerjaan, bagaimana pendamping hidup, bagaimana memperjuangkan segala sesuatu. Inilah pasti ada kekhawatiran dan rasa takut. Menjadi orang percaya tidak terlepas dari perasaan khawatir dan rasa takut itu. Tidak ada jaminan bagi kita bahwa jikalau kita percaya lalu kita lepas dari itu semua. Tapi kepercayaan kita semakin dikuatkan karena kita meyakini kuasa Tuhan yang melebihi dari rasa kekhawatiran dan ketakutan kita. Memang kita semua dimungkinkan untuk mengalami perasaan-perasaan itu. Kekhawatiran itu bisa saja timbul dari ketidakpercayaan dan keraguan karena berbagai keadaan yang kita alami. Termasuk apa yang kita alami saat ini. Pandemi COVID-19 ini. Dalam berbagai aktivitas kehidupan kita serba terbatas. Lebih-lebih di dunia pendidikan, di dunia kerja, segala sesuatu menjadi terbatas. Hubungan sosial kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita juga menjadi terbatas. Dan banyak tantangan-tantangan lain akibat situasi dan kondisi yang kita alami saat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita sekalian. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita ini dengan baik. Secara tegas dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ini mengingatkan kita, meneguhkan kita dalam menghadapi masa-masa sulit ini. Bagi kaum muda Gereja Kalimantan Pengelis, bagaimana menyikapi berbagai tantangan ini? Tentu kita selalu memohon hikmat dari Tuhan agar dimampukan, agar tetap teguh, tetap kuat, tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan itu. Walaupun masih tetap ada kebimbangan, keraguan, bahkan kekhawatiran, tetapi apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini meneguhkan kita menjalani kehidupan ini dengan baik, menjalankan tugas tanggung jawab kita dengan suatu keyakinan bahwa Allah tidak mungkin membiarkan kita berjuang sendirian. Allah tidak mungkin membiarkan kita terjatuh, tetapi Ia menguatkan kita. Mari dengan rendah hati kita melakukan tugas tanggung jawab kita masing-masing. Kita menjalani kehidupan kita dengan baik. Hidup dalam ketaatan dan kesetiaan itu. Tantangan apapun yang kita alami. Kekhawatiran apapun yang ada di benak kita. Namun kita tetap percaya. Kasih, anugerah dan kemuliaan Tuhan akan melingkupi kita. Bahkan kehidupan kita di hadapan Tuhan menjadi layak. Dipakai oleh Tuhan menjadi alat-alat di tangannya. Dalam kapasitas apapun kita. Sebagai warga jemaat,
tua ataupun muda. Secara khusus bagi pemuda Gereja Kalimantan Pengelis, tetap bersemangat, tetap berkomitmen, tetap melakukan tugas tanggung jawab yang dipercayakan, tetap dalam perjuangan yang teguh. Karena kita meyakini kuasa Tuhan yang selalu menolong dan memelihara kita dalam kasih dan kemurahannya. Selamat Hari Pemuda Gereja Kalimantan Pengelis. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Ibu bapak saudara sekalian, marilah kita merendahkan diri. Kita memanjatkan serangkaian doa syafaat kita dan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Tolonglah kami para pelayan-Mu dalam mengemban tugas tanggung jawab pelayanan untuk mengembalakan jemaat. Dan kami tahu bahwa tugas tanggung jawab untuk saling mengingatkan satu dengan lain, bahkan memberikan teladan yang baik itu, tidak hanya tugas para pelayan tertentu, tetapi bagi kami sekalian, sebagai orang-orang pilihan Tuhan, sebagai umat-Mu yang percaya kepadamu, kami semua wajib mengemban tugas tanggung jawab itu. Untuk saling menguatkan satu dengan lain, untuk saling mengarahkan, memberikan contoh teladan yang baik kepada semua orang. Itulah tugas panggilan kami. Terima kasih atas firman-Mu juga mengajarkan kami untuk rendah hati. Lebih-lebih dalam tugas tanggung jawab pelayanan. Mengajak atau membawa orang dengan keteladanan, sikap hidup dan kepribadian yang baik. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah kami agar boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan itu. Kami serahkan kehidupan kami sekalian, warga jemaat Tuhan. Setiap pribadi, setiap keluarga rumah tangga kami masing-masing, agar disertai dan diberkati oleh Tuhan. Berkatilah kehidupan generasi penerus kami, para pemuda remaja kami. Pada minggu ini Gereja Kalimantan Pengelis merayakan Hari Pemuda GKE. Para pemuda remaja kami adalah sebagai penerus bagi kehidupan bergereja, bagi kehidupan bangsa dan negara ini. Tuhan memimpin, membimbing mereka agar dapat menjalani kehidupannya dengan baik, agar sikap hidup dan kepribadian mereka juga bisa diteladani oleh semua orang. Walaupun dalam berbagai kekhawatiran, ketakutan dalam kehidupan di masa-masa akan datang ini. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan menolong para pemuda remaja agar mereka tetap kuat, agar mereka tetap bersemangat menjalani kehidupan sehari-hari, melakukan tugas tanggung jawab mereka masing-masing sesuai dengan kapasitas mereka. Bagi mereka yang sudah mempunyai pekerjaan tetap, biarlah mereka dapat melakukan tugas tanggung jawab itu dengan baik, menjadi kesaksian di hadapan Tuhan bagi semua orang. Bagi mereka yang masih dalam perjuangannya, dalam pendidikannya, mulai dari sekolah dasar sampai ke tingkat perguruan tinggi, Tuhan juga memberkati cita-cita harapan mereka dalam perjuangannya itu. Ada banyak tantangan yang mereka hadapi, tetapi hikmat dari Tuhanlah yang memampukan mereka untuk menjalani kehidupannya dengan baik.
Berikan roh hikmat kepintaran bagi mereka, agar mereka menjalani kehidupannya dengan baik atas pimpinan penyertaan Tuhan saja. Kami juga menyerahkan orang-orang yang sudah lanjut usia. Tuhan tetap kuatkan mereka. Tuhan tetap memelihara mereka. Bagi mereka yang sakit, mohon kiranya Tuhan memberkati segenap pengobatan dan perawatan agar mereka memperoleh kesembuhan. Tuhan juga memberikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka yang bersedih dan berduka cita. Kami menyerahkan segenap tugas pelayanan gerejamu, Gereja Kalimantan Pengelis, dari tingkat sinode, reso sampai ke jemaat-jemaat. Mampukan para pelayanmu dapat melaksanakan tugas pelayanannya dengan baik atas pimpinan penyertaan Tuhan. Biarlah kami dengan sekalian seluruh jemaatmu dapat bertumbuh bersama dalam iman pengharapan yang benar hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kehidupan kami menjadi alat kesaksian yang dipakai Tuhan untuk kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Kami serahkan bangsa dan negara kami, para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai daerah, dalam mengemban tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka masing-masing, agar mereka dimampukan untuk kebaikan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada masa pandemi COVID-19 ini, biarlah kami sebagai masyarakat bangsa Indonesia dapat mematuhi segala sesuatu yang telah diaturkan bagi kehidupan yang lebih baik, mentaati berbagai peraturan, protokol kesehatan, menjaga kebersihan, disiplin dengan berbagai hal, agar pandemi COVID-19 ini dalam masa sekarang ini ya Tuhan, agar kami segera melewatinya. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan melebihi segala sesuatu. Bila Tuhan juga memberikan hikmat bagi orang-orang yang berkompeten, sehingga pada saatnya boleh menemukan vaksin antivirus ini, agar kami boleh kembali kepada kehidupan yang normal sebagaimana sedia kala. Ini kerinduan dan harapan kami ya Tuhan. Kami serahkan semuanya itu hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, mari kita persembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Nas pengantar, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma pasal 11 ayat 36. Mari kita berdoa untuk persembahan yang kita kumpulkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih setia penyertaan-Mu yang tak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami.
Kami mengucap syukur Bapa, jikalau sampai pada saat ini kami boleh bersama-sama bersekutu dan beribadah kepadamu ya Bapa. Tuhan, jikalau pada saat ini kami akan memberikan persembahan kami, kiranya Engkau berkati persembahan kami ini ya Bapa, biarlah persembahan kami ini berbau harum di hadapan-Mu dan dapat dipergunakan demi kepujian dan kemuliaan akan nama-Mu. Terima kasih ya Yesus, hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Persembahan syukur ini dapat dimasukkan ke dalam amplop yang telah disediakan. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari NKB 209 ayat 1 sampai seterusnya. Simaklah hai pemuda. Simaklah hai pemuda, dunia menantang engkau. Jangan lesu, cepat segera, mari berjuang terus. Tiada penghalang, tiada beriman, kita berjuang pasti menang. Mari pemuda, ikut segera, raih kejayaanmu. Tidakkah kau menyimak tangis jerit yang pedih dari derita dan celah? Mari berjuang terus. Tiada penghalang, tiada beriman, kita berjuang pasti menang. Mari pemuda, ikut segera, raih kejayaanmu. Pengakuan iman. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya 3 kali. Jemaat sekalian, marilah kita bersama-sama berdiri untuk menerima pengutusan dan berkat. Ingatlah akan panggilanmu, mengabarkan Injil dan membangun persekutuan serta melayani untuk menjadi berkat dengan semua talenta yang dipercayakan Tuhan. Tekunlah belajar firman Tuhan, sebab segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
kita, Tuhan ikut ambil andil dalam segala sesuatunya. Semuanya akan indah pada waktunya. Mari kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bukan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia
yakin dan percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika itu mustahil bagi kita, di mana Tuhan itu tidak mustahil.